Nah, sekarang pertanyaannya, dari ente nih, apa yang bisa diambil hikmah kepada orang yang ditinggikan derajatnya itu? Iya, Teringat sama omongan Ustadz tadi lagi ta'lim, bahwasanya seseorang yang ditinggikan oleh Allah itu akan melalui proses yang amatlah sulit, terlebih ujian yang bertubi-tubi kepada dia. Nah, yang aneh ambil di situ pun aneh juga bakalan ngerasakan ujian seperti itu, karena ujian itu kan pasti ada di dalam setiap manusia. Itu juga bisa jadi motivasi buat aneh supaya aneh bisa melewati ujian seperti ulama-ulama tersebut gitu. Dan akhirnya, tapi bukan tujuannya itu ke ditinggikan oleh Allahnya sih sebenarnya. Maksudnya yang paling intinya itu mencari celah ataupun pembelajaran supaya kita tetap tenang menghadapi ujian-ujian itu dengan melibatkan Allah gitu aja. Karena sampai saat ini nih, aneh juga sering lalai ketika ujian datang, Allahnya nggak ada. Itu masih sering ngerasain kayak gitu. nah, enggak kan tuh hikmah kepada para yang udah ditinggikan sama Allah itu hikmahnya apa? Hikmahnya aneh mendapatkan pelajaran dari apa pengalaman beliau gitu, Ustaz. Jadi satu ulama yang aneh tekuni ketika beliau itu ceramah di sosial media, pasti dia menceritakan perjalanannya, dan itu aneh ambil pelajaran dari situ juga gitu, Ustaz. Ente gimana? Ini sih jadi lebih banyak pengetahuan lagi masuk dari situ, ilmu agama yang Lebih banyak pengetahuan lagi yang masuk kepada aneh, supaya bisa belajar lagi buat mengamalkan lah. Ada dari iya tujuannya kan ini kan kita ininya kepada si ulamanya nih. Ada seseorang yang dulunya mungkin biasa-biasa aja naik ke atas tinggi. Nah, ke entenya apa nih? Hikmah kepada entenya dari kejadian itu. hikmah buat anehnya karena dia naik gitu. Dia naik ke permukaan. Apa yang bisa ente ambil hikmah atau pelajaran dari ditinggikannya derajat orang itu? Dari Ayo, dok. Habis seorang aneh Bisa. Wah, dia kan wali. bisa sono Ya, kenapa ente? Enggak, simpel aja udah, nggak usah bertele-tele, udah gitu aja apa? apaan? Nggak usah bertele-tele nih, ente kalau ngelihat misalnya Ibrahim Ar-Razi sekarang lagi naik, kayak gitu. Dr. Ibrahim Ar-Razi sekarang lagi naik, hikmahnya apa nih buat ente nih? Enaknya aja apanya? Belajar tentang kehidupan. Ini nih kayaknya nggak ada yang nyambung. Enggak, pada canggung semua. Iya. Ngapain canggung? Udah dimatiin bang. Gue udah perhatiin video-videonya, nggak sampai habis. Ya nggak usah diperhatiin semua, kan ente udah tahu nih, ini orang lagi tinggi derajatnya. Kan lagi tinggi nih derajatnya. Ente nih, ada gak pelajaran yang nggak diambil atau nggak ada pelajaran yang nggak diambil? Ah, gue mau biasa aja, boleh aja. Ya. Dan kehidupan biar lebih baik lagi. Tapi lu mau Pengalaman dan dulu. Udah mikir dulu gue. Hah? Iya, ngambil pelajaran kehidupan tentang yang lama-lama biar lebih baik lagi dari video itu. Pelajaran dari beliau. Iya. Kalau ente Jis? Aneh sih waktu dulu pas ingin hijrah kan, dulu pas pengen berubah gitu kan, ya pertama-tamanya kenal beliau itu dari sosial media gitu, dari YouTube itu aneh cari-cari lihat, ya hikmahnya aneh jadi belajar, pengen tahu agama, akhirnya cari guru dari beliau juga gitu, dari Contohnya apa? ulama-ulama.
Buya Yahya. Oh, dari Buya Yahya. Iya, Buya Yahya. Aneh kan dengar ceramahnya ya, kalau ngaji itu nggak usah malu sama guru, mau guru kampung kayak guru apa, yang penting ada pembimbing gitu kan. Kalau kita ulama-ulama besar kan belum tentu bisa ketemu langsung, apalagi yang udah terkenal gitu kan. Makanya dari beliau ceramah itu ya aneh juga alhamdulillah saya dikasih petunjuk, jadi dapat ya ketemu ustadz gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu berjalan gitu. Hikmahnya sih ya banyak juga perubahan ke aneh gitu Dari beliau itu ya. iya. Udah itu aja. Iya sih itu. Ente Pul gimana Pul? Saya Keluarin dari hati ente. sebagai motivasi saat Motivasinya gimana? motivasi untuk saya untuk bisa lebih baik lagi. Siapa contohnya ulama yang lagi booming yang ente paling gitu itu? Banyak sih. Siapa satu? Oh, satu aja Sat. Banyak. Emang ulama banyak. Sama kayak Bang Ajis. Buya Yahya. Iya. Apa yang bisa ente ambil hikmah dari Buya Yahya coba? Sebagai motivasi saya untuk lebih baik lagi, untuk menanamkan rasa semangat saya untuk menjalankan kehidupan ini. Itu formal amat ngomongnya. Bukan ngobrol itu mah. Dia tanya sama guru bahasa Indonesia. Bagi kopi nih. Saya siapa lagi yang mau jawab? Nanti Heri bisa mau. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba menurut ente gimana Her? Kalau saya sih terinspirasinya dari kisahnya Sama. kayak Ustadz Edi Hidayat itu Ya. Apa kayak inspirasinya? terinspirasinya kayak gimana ya, dia tuh, saya kan pernah dengar kisahnya dia tuh Tat. Yang ada orang tuanya rela jualin ini ya kan? Baju pria. Jualin perhiasan kan buat dia supaya aduh deg-degannya gue deh. Kamera di sana. Kalian tuh Ya, berarti masih ini ya jangan ponis orang. kayak orang tuanya tuh sampai rela-rela jualin banda-banda ya kan, buat Ustadz Adi Hidayat. Saya jadi bercerminnya bukan ke Ustadz Adi Hidayatnya, dari perjuangan orang tuanya itu Ustadz. Jadi saya bermotivasi bukan buat saya, buat adik-adik saya. Saya rela hancur lah jadi kuliah apa gimana, yang penting adik-adik saya insya Allah bakal saya biayain kalau emang dia mau. Ya, Dia intinya- mau lah. Ya intinya juga kan masih ada kesempatan, dia masih muda. Ya kalau saya gimana gitu. Iya, Gak mau lah. Gimana deh kalau gitu? Gimana nanya yang mau ini mana strategi gitu. Iya. Ayo mau jawab, bisa jawab lagi gak? Apa tuh Ahmad? Ente bisa apa Nek? Ahmad. Nih, dalam. Amat nih. Apa hikmahnya Mat? Udah hadir semua nih. Hikmahnya sih ya saya jadi bisa ngambil ilmu dari YouTube sih. Kayak sholat kan bisa lihat YouTube dari beliau. Sama motivasi ya. Motivasi sih dulu kan Ustadz Abdul Somad kan gitu tuh. Ceritanya panjang dari sekolah di Mekah, iya Mekah sholat. Di kagak dapat, maksudnya kagak bayar biaya spesial pun. Tapi kan kalau tentang ilmu sholat mah sebelum Ustadz Abdul Somad naik, sebelum Ustadz Adi Hidayat naik, sebelum Buya Yahya naik kan udah ada dari dulu. Saya kan baru hijrah, Ustadz. Pas saya hijrah kan nggak lamanya Ustadz Abdul Somad naik. Jadi ke Ustadz Abdul Somad ke ininya. Lebih ngambil pelajarannya ke Ustadz Iya, bener. Abdul Somad ya. Siapa lagi? Mulai mau? Kalau saya mah Tat, kalau waktu itu pas baru hijrah itu Hijrah. dengar Ustadz Adi Hidayat tuh Tat. Kalau sholat tuh jangan belum nangis di malam hari, tambah lagi terus sholatnya di malam hari mikirnya. Oh berarti lebih kepada ke Ustadz Adi Hidayat. Kenapa sih ente lebih kepada Ustadz Adi Hidayat dibanding Ustadz yang lain? Jujur aja nggak apa-apa. Itu menyentuh Tat ke dalam hati. Ya nggak apa-apa lu, apa adanya daripada lu coba lu. Duduk gini-gini doang. Gini-gini nih apa ngapain gini-gini. Beneran Bang, Bang Haji. Ini juga nih si Ipul nih lebih kepada saya. Emang lu ngaku sama orang ini sama guru bahasa Indonesia? Munduran sih. Munduran. Enggak, ini semua sih karena kamera. Ya makanya dibiasain. Ini aneh mau coba biasa. Ini anggap aja setan sih nggak ada. No, mana sih kameranya tuh? Ya, ada lagi gak yang bisa nambahin? Bang Otem? Ngotem no. Ayo Bang Otem nih pasti. Banyak. Ya kan, Bang Otem kan dulu misalnya mungkin bandel, tiba-tiba hijrah. Nah, kemudian ada gak sih
yang ulama-ulama yang misalnya tadi kata Amul itu rada menyentuh ke hati Bang Otem, ulama-ulama yang booming nih, siapa sih diantara ulama-ulama itu? Kalau ulama yang booming sih nggak ada Ustaz. Yang enggak, yang maksudnya yang dari Mahsur kan banyak nih. Ada gak sih yang lebih Bang Otem paling sukai gitu? Atau sering ngeliat videonya gitu? Ada gak? Ada tapi nggak nyentuh ke hati. Tapi kalau selama saya belajar sama Ustaz, masuk jadi hijrah. Tapi ke ustadz yang di video itu kan lebih hebat daripada aneh. Maksudnya ada gak yang kali-kali gitu misalnya nih nggak jangan lihat buruk doang gitu. Oh ini ada nih Buya Yahya, ada gak sih? Ada sering tapi gimana ya? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya. Yang sering nih ente lihat siapa tuh? Di antaranya? Hidayah. Ah? Hidayah. Ustadz Adi Hidayat ya. Ente udah mau nambahin? Ya Gak jelas di apaan sih lu? lu ketawa lu jadinya gua hilang Lu nih. gak usah deg-degan dong. Biasa aja deh. Semua lewat kamera. Gak jelas aneh. Ini juga makin ngumpet ini. Ya itu aneh ngambil hukum tentang riba tuh dari Ustadz apa namanya Abdul Somad. Cuman penjelasannya itu juga masih ada yang diperbolehkan. Nah, itu dia. Nah pas ketemu ente ya benar-benar jelas sih di situ. Makanya buat perbandingan juga, bukan ngebandingin siapa namanya. Ini aneh tahu dari sini nih. Aneh juga ngaji. Jadi buat pertanyaan ke ente supaya aneh lebih yakin lagi di situ. Ngambil apa hukumnya tuh bener-bener ini. Kalau Ustadz Abdul Somad kan aneh juga pernah dengar sama ente juga nerangin kalau Abdul Somad itu di ceramahnya itu kan khusus buat umum, beda. Nah makanya aneh lebih nanya lagi situ supaya lebih yakinin lagi ke anehnya. Itu aja sih. Tapi diantara yang lagi booming sekarang itu yang ulama-ulama yang lagi booming itu, diantara itu ya terus terang aja ya, maksudnya walaupun Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad mungkin ya sama-sama bagus, ya pastikan seseorang itu ada tersentuh. Dan kayak aneh nih contohnya nih, misalnya nih ya memang aneh memang lebih antusias kepada Ustadz Adi Hidayat sih dibanding sama ustadz yang lain. Dan kalau untuk giroh perjuangan ya aneh terus terang ya Habib Rizik Syihab ya, giroh perjuangan actionnya itu nggak bisa aneh pun niru beliau, itu kayaknya jauh banget dah. Makanya itu bener-bener pedoman banget buat aneh kalau girohnya. Tapi kalau untuk contoh dari pemahaman kan misalnya aneh kan Ustadz Adi Hidayat misalnya. Itu juga metode-metode yang diajarin sama Ustadz Adi Hidayat juga ngasih apa namanya kayak apa hafiz Quran gitu, itu juga masuk juga buat aneh tuh. Nah itu diantara itu semua nih yang paling menyentuh tuh ulama mana sih? Kan ada banyak nih. Kalau ini kan Buya Yahya, ente? Yang paling nyentuh. Iya yang paling kira-kira di nominasi itu dia nomor 1 di hati ente gitu. Iya diantara booming, yang diantara ulama-ulama yang lagi booming itu, yang di video itu. Sekarang sih jujur aja ya, aneh udah jarang lihat-lihat YouTube tentang video itu lagi. Maksudnya udah jarang denger kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat tuh di YouTube udah jarang. Tapi kalau dulu yang terakhir lah sebelum ente mungkin kerja. Awalnya Abdul Somad, tapi setelah melihat kayak penjabaran terus detailnya itu lebih ke Adi Hidayat. Soal apa namanya pendidikannya, kayak dia lebih jelas juga sih penerangannya juga, neranginnya juga. Jadi kenapa aneh nanya begini? Tadi kan aneh sempet ngobrol sama si Kapi sih sebenarnya. Kenapa sih kita tuh selalu diberi ujian kan ya?
Karena kita itu supaya lulus dari ujian itu. Sebab kalau ente nggak lulus dari ujian, ente akan di situ-situ aja. Artinya kualitas ente ditentukan dengan ujian ente gitu. Makin tinggi ujian ente, makin berkualitas hidup ente. Makin lulus ujian ente, lama-lama ente bisa dijadikan guru. Kenapa? Karena udah banyak ujian yang terlewati sama ente. Tapi coba menurut ente, pantas gak orang yang gak melalui beberapa ujian atau dia gak lulus dengan ujian-ujian, jangankan tinggi gitu ya, kalau kata kita mah biasa ujian itu, tapi dia gak lulus, kemudian dia terangkat jadi guru sama sebagian orang, pastinya yang kayak gitu gak bakalan viral lah ya. Karena yang biasa aja dia nggak lulus dengan ujian. Ya menurut ente pantas gak dia jadi guru? Enggak. Iya enggak. Kenapa? Karena guru itu nanti tempat orang mengadu segala masalah. Kalau dia saja nggak lulus dengan masalah yang sedang ataupun kecil, gimana nanti dia ngasih solusi masalah sama muridnya nanti, atau sama orang yang dia dapat kepercayaan sama orang itu. Alhasil orang bertanya kepada dia bukan tambah terang masalahnya, tambah puyeng ya. Tapi karena dasar dia dari pesantren, akhirnya sama sebagian orang ya dipaksa diangkat jadi guru. Keadaan dia, kenyataannya nggak mampu memberikan solusi, tapi dia bisa kitab, tapi dia ngerti hukum ini. Kan banyak yang kayak gitu ya. Ya makanya ini kesimpulannya nggak ini apa sih namanya, kurang sempurna aja ya, kurang sempurna aja. Nah hikmahnya ketika dia terus-terusan diuji dan terus-terusan lulus, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik permukaan, jadilah dia contohnya Buya Yahya. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, jadilah dia Ustadz Adi Hidayat. Naik ke atas terus jadilah dia Gus Baha. Naik ke atas terus jadilah Ustadz Abdul Somad. Tugasnya mereka apa? Menyebarkan lebih meluas. Karena di kalangan sendiri udah, kalangan keluarga udah, kalangan lingkungan dia udah, kalangan RW mungkin udah, melebar kabupaten udah, kemudian lama-lama Indonesia, lama-lama dipercaya di dunia. Kalau di dunia dia lalai karena pujian segala orang di dunia, maka Allah gampang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah dengan gampang menjatuhkan kerajaan seseorang. Walaupun dia sudah naik mendunia, ulama tersebut sudah mendunia karena beberapa ujian dari Allah dia lulus, tapi ketika dikasih pujian seluruh dunia dia jadi lupa, bahkan mungkin jadi sombong, bahkan mungkin jadi takabur karena harta yang dia dapat lebih banyak, sanjungan luar biasa, Popularitas. penghormatan luar biasa, popularitas luar biasa. Dia lupa bahwa yang sombong itu hanya Allah. Hanya karena itu dikasih panggung sama Allah, kemudian dia berubah jadi sombong, maka tunggu kehancurannya. Dan maka hidup ini sebenarnya tentang memerangi hawa nafsu. Terus ujian. Selesai ujian pertama,
ente akan melalui ujian selanjutnya. Terus sampai kapan? Sampai mati. Emang Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat udah di atas nggak ada ujian? Ya kan, makin tinggi pohon makin kenceng anginnya. Jadi jangan pernah anggap ente itu adalah satu kesempurnaan. Wah, gue mau belajar lah, gue mau ngaji ah, supaya gue Ustadz kayak bisa Ustadz Adi Hidayat, terkenal. Kalau udah jadi terkenal, ente sombong pasti. Sebab niat ente terkenal. Ya kan? Ente nggak paham bahwa setiap hari diuji. Emang Ustadz Adi Hidayat sekarang kagak diuji? Diuji dia. Ujian dia, ya kapasitas dia. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberatkan suatu kaum ya beban sesuai kadarnya. Ustadz Adi Hidayat ujian dengan kadar dia, Ustadz Abdul Somad ujian dengan kadar dia. Nggak mungkin kadar Ustadz Abdul Somad kepada Bang Otem, nggak mungkin kepada Ahmad, ya kan, nggak mungkin kepada Ipul. Kadar dia ya kadar dia, gitu. Maka kadar dia ya kualitasnya dia. Kenapa dia berkualitas? Karena ujiannya udah banyak dilalui, gitu. Ya, jadi sebenarnya ente juga bisa tinggi asal lulus ujian. Setiap hari sebenarnya Allah ngasih ujian sama ente. Diketuk tiap hari, lu ambil gak duit itu? Ambil gak duit itu? Ambil gak ya? Ambil gak ya? Itu duit hasil itu tuh slot. Ya kan? Judi slot. Kalau gak diambil, sayang. Ya kan? Diambil dosa. Tapi nggak apa-apa lah buat beli pulsa. Tinggal istighfar. Iya. Ntar malam gue istighfar. Astagfirullah. Sebelum istighfar mati. Oh. Nauzubillah. Ya, jadi hidup itu tentang ujian. Ente tuh diketuk setiap hari ujian, aneh juga diketuk ujian. Ujian aneh dan ujian ente nggak akan sama. Pasti berbeda. Makanya jangan suka menyamakan ujian. Kadang-kadang kan orang gini, ente begitu aja kagak bisa, aneh mah begini juga bisa. Jangan. Tuh, nih Kapi kalau ente lihat, nih ente Kapi sering ngomong kayak gitu. Udah. Ya biarin si Kapi ngeliat ya. Ya. Sering tuh si Kapi kayak gitu ngomong sama si Nanang. Biarin, ini nggak gibah nih, ntar dia ngeliat sendiri. Ya, sering, ya kan? Oh Nanang, ente gitu aja nggak bisa, aneh aja begini, nggak bisa, jangan. Aneh sering nasihatin dia. Ente jangan nyamain. Beban ente beban dia beda, kemampuan ente kemampuan dia beda, rezeki ente sama rezeki dia beda. Walaupun sesama tukang batu juga samping sama samping beda rezekinya. Betul, bukan begitu. Oh ya, bebannya juga beda. Apakah tukang batu semuanya anaknya dua? Enggak kan? 3, Ada yang anaknya 1, ada yang nggak ada punya anak. 12. Yang punya 2. Iya. Kemudian, wah lu enak nggak punya bini katanya. Jangan. Makanya duitnya harusnya lebih banyak. Tapi kenyataannya nggak punya bini, dagangannya paling nggak laku. Nanti nggak bisa menebak Allah begitu. Rezeki seseorang tuh udah ada. Ya. Kemudian tiba-tiba yang bujangan duitnya lebih banyak daripada yang punya anak, padahal sama-sama dagang batu. Ayo mau gimana? Kata ente katanya rezeki, dia mah wajar punya istri punya anak, jadi rezeki istri sama rezeki anak. Tapi kenyataannya ente kalah rezekinya sama bujangan. Ayo mau ngomong apa lagi ente? Masih mau nebak-nebak Allah lagi? Ya bisa, semuanya punya kadar dan punya ujian. Sekarang pun presiden diuji dengan jabatannya, orang kaya diuji dengan hartanya. Semuanya hidup itu penuh dengan ujian. Ya. Jadi aneh tadi sempat ada ini juga, kesamaan juga, memang begitu sih Heri ya. Bener juga, kita tuh jangan ngelihat orang lagi atasnya, perjuangannya juga.
Ustadz Adi Hidayat seperti itu, Ustadz Abdul Somad seperti itu, pasti banyak pengorbanan yang mereka lakukan gitu. Kalau ente nggak mau berkorban, mustahil jadi orang. Maksudnya orang di situ kan tinggi, ya, ditinggikan derajatnya. Tanpa pengorbanan nggak akan mungkin ente mendapatkan keberhasilan, itulah intinya. Coba dah tanya dah orang-orang yang sekarang lagi naik, coba dah, semuanya hampir semua itu cerita susah semua. Dari Buya Yahya, dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, semua penuh dengan kesusahan. Cuman mereka bangkit dari kesusahan itu. Dia nggak fokus sama mulut orang, karena mulut orang bukan Tuhan dia. Dia fokus sama diri dia, memperbaiki diri dia, mencoba bersabar, mencoba ikhtiar, istiqomah dia. Jadi yang nyinyir, bengong, kan? Yang nyinyir bengong doang, kayak gitu. Ya, jadi makanya Anda buka tadi pertanyaan seperti itu, ya, karena hari ini ya lagi ketangkepnya itu. Kebetulan tadi kepancingnya gara-gara ngobrol masih Kapi sore-sore gitu. Ya, karena kita sampai sekarang ini ya terus diuji. Dan mirisnya lagi ya, kalangan kita yang kayak gini lagi mempelajari ilmu Rasulullah terkadang dianggap remeh sih sama orang. Banyak sih yang nganggap remeh kita. Tapi Ya. misal kita lagi berjuang nih Tat, benar berjuang nih Tat, terus kita ngeluh, itu boleh nggak? Yang ngeluh nggak boleh. Kayak gimana ya? Tapi kalau sekedar ngeluh habis itu dia sadar dan bertobat nggak masalah. Sifat manusia mengeluh wajar, tapi sifat malaikatnya munculkan kembali, yaitu minta maaf ataupun istighfar. Sifat manusiawi itu mengeluh. Tapi ya cobalah jangan sampai lewat dari 7 jam keluhan itu. Istighfar lah, karena percuma kita ngeluh, ya kan? Mendingan kita jalanin aja udah hidup kita sambil cari solusi apa lagi nih yang harus kita lakuin, bukan untuk mengeluh gitu. Kadang kita mengeluh curhat sama orang lain, bukannya tambah bener tambah rumet. Iya, curhatnya sama orang yang salah lagi, bukannya bener disebarin lagi sama yang lain. Bu, masalah bu jadi panjang ini. Jadi masalah umum. Iya, masalah umum kayak gitu. Jadi jangan biasakan hidup untuk tidak mengeluh sih. Kalaupun ada keluhan, katakan dalam diri bahwa ente selama ini udah jauh dari Allah. Mendekatlah diri kepada Allah, karena kesusahan ente itu pancingan dan ajakan, kesini lo gitu. Lu udah jauh dari gua, ya mumet kan kepala lu. Kalau udah mumet kesinilah, kata Allah begitu. Ya, bener, pas kita ke dia, pas kita ke Allah, selesai masalah. Aneh sih kenapa ngomong kayak gitu, karena aneh sering ngomong sendiri begitu. Aneh belakangan sering dikasih kesusahan, ya mungkin aneh jauh dari Allah gitu. Udah lama nggak sholat sunnah, udah lama nggak tahajud kali, udah lama nggak berjamaah di masjid gitu kali. Makanya aneh buat diri aneh sendiri sih kadang-kadang kalau terkena dampak kayak gitu. Jadi balik lagi aneh, ya mungkin aneh kurang saat ini jauh dari Allah gitu, makanya dikasih kesusahan. Maka ini sebenarnya cara romantisnya Allah dalam memanggil hambanya untuk kembali kepada dia melalui masalah yang gak terselesaikan, ya kan? Itu cara romantisnya Allah kan bilang. Jadi nggak usah ngeluh, tapi cukup kita perbaikin ibadah kita, karena mungkin ada kesalahan. Kalau nggak dari ibadah kita, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di pada orang tua kita. Jadi situ sih nggak jauh tentang Allah, tentang orang tua. Sebab ridho Allah fi ridho walidain.
ente punya masalah sama orang tua, susah hidup, itu aja. Tapi kalau ente senengin orang tua, insya Allah ya kan, ridho Allah bersama ente. Kenapa? Karena orang tua ridho, insya Allah seneng. Semua orang-orang yang tinggi itu, Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, semua yang itu orang-orang yang meninggikan orang tua. Coba ente lihat cerita-ceritanya. Karena sebab orang tua. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Emaknya, gara-gara emaknya. Kan gitu ya. Ya jadi nggak usah ngeluh. Tinggal kita perbaiki ibadah, perbaiki hubungan kita sama orang tua. Insya Allah keluhan itu akan selesai. Yakin aneh? Hikmahnya apa Dudat yang paling spesifiknya lah dari semua kan ulama itu kan, yang spesifiknya aja gitu, apa yang bisa diambil dari hikmahnya dari semua. Hikmahnya adalah kalau kita pun terus-terusan lulus dari ujian akan seperti itu. Contoh lah jadi akan seperti itu. Dan kalau seperti itu, jangan ente ngambil enaknya doang, terkenalnya, kayaknya, tapi ente sadari angin itu kencang, dan kapanpun juga ente bisa dihancurkan juga, balik lagi dari nol. Itu. Jadi Allah tunjukkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah munculkan yang dinaikin derajat. Tuh, gue tunculin tuh Habib Rizik, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya tuh sebagai percontohan ente. Ente pun kalau lulus dengan ujian-ujian itu, ente akan seperti itu. Ya, terus-teruslah berjuang. Ya kan? Luluslah ujian-ujian kecil ente sebelum menghadapi ujian besar. Ya. Jadi kan Anda udah bisa bilang tadi, hidup ini tentang menghadapi ujian. Ketika ujian ente selalu lulus, naik derajat ente kayak dia. Kayak gitu. Ya. Ya cuman kan nanti kan misalnya ente naik derajatnya mungkin dengan kedermawanan ada mungkin, atau naik derajatnya dengan apalah mungkin, maksudnya ya kapasitas kita sama beliau kan beda lah. Beliau kan keilmuannya juga mumpuni, pengorbanannya besar, ilmunya besar, jadi orang besar gitu. Kita modal ilmu kecil, ya udah kapasitasnya segitu ya, sekalipun pengorbanannya besar sama seperti dia, tapi nggak dengan ilmunya kan, akhirnya ya kita makomnya di situ-situ aja. Maksudnya nggak apa tuh, tapi tingginya nggak setinggi beliau. Jasa kelurahan lah ya. Iya. Nah, tingkat lurah lumayan. RT non. Sekarang aneh pikir gini aja, aneh sering ngomong, aneh nggak pernah ada niatan ngajar seperti ini ya. Tapi dengan kondisi aneh sekarang, berjuang di agama, kemudian belajar agama, mencoba ikhlas untuk berjuang di agama, itu luar biasa manisnya. Pahitnya mah dikit, manisnya banyak. Itu aneh, dengan kadar aneh. Dan ya naik tingkatan berapa derajat sih. Apalagi kayak Ustadz Adi Hidayat tuh, manisnya banyak banget, pahitnya ada juga, cuma kan pahitnya ada, tapi manisnya pasti banyak banget, sesuai dengan pengorbanan dan perjuangan dia. Iya, kayak gitu. Makanya aneh bilang, aneh yang begini aja nikmat, apalagi beliau luar biasa nih. Ya, tapi balik lagi, kenikmatan besar beliau itu biasanya didasari
dengan jiwa yang besar yang mungkin pertanggungjawabannya pun dia besar juga nih, ini harta mau dikemanain, ya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kan begitu. Nah, makin hitung-hitungannya makin puyeng juga. Jangan mikir. Betul. Ya kan? Mereka juga yang sadar takut harta yang dia punya, takut nggak bermanfaat, takut mati jadi rebutan anak doang, kan gitu. Makanya kayak Ustadz Zefri Al-Bukhari coba, mereka karena banyaknya harta bangun pesantren, bangun masjid supaya mengalir. Itulah cara mentransfer harta ke akhirat, dari dunia ke akhirat gitu. Ya kan? Iya, cara mentransfer harta ke akhirat. Ustadz Abdul Somad juga sekarang lagi Quran. banyak membangun apa namanya pesantren. Iya, bagus. Karena takut sih, orang yang benar itu pasti takut memegang harta. Hartamu kan neraka, dekat dengan neraka. Dia buang-buang. Kayak Rasulullah kan ada kan yang dia nyimpen 5 dinar kalau nggak salah ya, sampai nggak bisa tidur. Kalau ente mah alhamdulillah masih ada. Agak ada juga dipikirin besok gimana ini. Jadi diskus berapa sih? 600.000. Ada sih, ada duit. Cuman katanya Anak sampai nangis sih. ada sih duit, cuman gimana ya? Besok. Jadi perwujudan diskus ini real, ya kan? Perwujudan takutnya kepada megang harta terlalu banyak lah, udah jadi binatang. Tapi kata Amril mah katanya apa? Tadi apa yang mau disimpan? Nggak ada yang bisa disimpan. Malah kasih lah. Ada sih. Ada. Bawa Ani mau nanya lagi nih, Tat. Buat nanya untuk Kan? iya. Ini jadi ini tentang gaji sih, Tat. Gaji pribadi lah ini. Itu menurut Ustadz ya paling bagus tuh pembagian gaji dari kerja keras kita sendiri secara gimana? Ya, ambil yang menjadi kebutuhan ente. Ya, ada yang disisihkan kepada orang tua gitu. Misalkan kayak berapa persen ini orang tua segini ini. Misalkan kita ambil lah gajinya misalkan 2 juta, itu cara pembagian ini menurut Ustadz aja gitu. Ya ente kebutuhannya berapa gitu, untuk makan ente, untuk bensin ente sebulannya berapa, atau misalnya nih dari 2 juta kebutuhan ente sebulan cukup 500.000 misal, ente sempetin nabung misalnya 300.000 atau 500.000, sejuta serahin ke orang tua, boleh begitu? Itu semuanya kadar masing-masing orang. Betul. Utamakan dulu kebutuhan ente, kira-kira sebulan tuh berapa. Terus ada tabungan sedikit. Harus ada tabungan juga tuh. Iya, dikit tabungan. Niatin yang bagus tabungannya, haji kek, ya kan? Atau nikah lah, untuk umroh atau untuk nikah nih ente, kan gitu. Jadi tabungan ada, sedekah sama orang tua ada, kebutuhan terpenuhi, insya Allah rezekinya makin nambah. Amin. Bener, rezekinya dia makin nambah kalau begitu caranya ya. Yang nggak nambah-nambah rezeki itu punya gaji itu diumpetin sendiri, orang tuanya kagak dibagi sama sekali. Kan ada yang kayak gitu kan? Ada. Iya. Gue pernah menyaksikan sendiri. Iya kayak gitu, karena ngerasa dia kerja sendiri, dimakan sendiri, poya-poya sendiri, beli motor, hebat, beli handphone, hebat gitu. Nggak tahu orang tuanya tiap hari ngutang di apa MBK. di warung, ngutang beras, ngutang minyak, anaknya mah handphone bagus biar mabar. Ya kan,
motor lumayan biar bisa touring-touring gitu. Emaknya hutang minyak sayur sama warung. Emaknya berasnya ngutang. Nauzubillah. Ente mau jadi apa? Paling banter juga hidupnya gitu-gitu doang. Nggak dinaikin derajat ente. Gitu. Aneh mah, ya dia tahulah dia nih anak cerita sama dia, udahlah. Tujuannya beda. Kenapa, Abid? Kenapa, Beb? Itu orang tua kalau dikasih duit itu senangnya bukan main tau. Bener, senangnya bukan main. Bukan karena orang tua mata duitan, bukan. Ya. Tapi dari kesenangan itulah modal kebahagiaan ente. Senangnya dia, bahagianya ente. Susahnya dia, marah-marahnya dia, kesalnya dia, susahnya ente. Nah, Itu udah pasti. itu cara memperlakukan mertua apa harus sama dengan orang tua sendiri, Ustaz? Karena ente wajibnya sama orang tua, mertua juga orang tua, tapi jaga juga perasaannya gitu. Ambil gampangnya adil lah gitu ya. Ya, pokoknya kalaupun misalnya seandainya nih ente ngasih sama mertua itu 200 sama nyokap ente 400, kalau bisa jangan sampai mereka tahu. Yang mereka tahu udah ngasih aja udah. Gitu. Kalau dibilang adil secara jujur mah kan adil itu kan perlu yang banyak hitungannya. Terkadang kan bulan itu orang tua ente lebih membutuhin banyak biaya mungkin buat adenya. Terus ente lebih banyak nyumbang ke sini 400. Sedangkan mertua ente nggak ada apa-apa, ngasih 200 aja. Kalau menurut ane itu udah adil. Walaupun jadi adil itu bukan tentang Nominal. jumlah nominal yang sama. Kebutuhan, Ustaz. Iya, dia punya masalah berbeda nih. Ini orang tua punya masalah sama dia kan juga